Kalau kita pengen menilai diri kita ini orang yang mukmin atau munafik, caranya lihat aja kita sabar nggak nih, terutama dalam masalah emosional, dalam masalah ego, dalam masalah marah, dalam masalah perasaan cinta, dalam masalah benci segala macam. Masih bisa nggak kita adil bahkan kepada orang yang kita benci? Adil kepada orang yang kita benci, adil kepada musuh sekalipun. Jangan sampai kita gara-gara nggak suka kepada seseorang, kita berlaku zalim kepada dia. Jangan. Ini berarti kita harus ngelawan ego kita sendiri. Ego untuk memaafkan orang lain, ego untuk bisa melupakan kesalahan orang lain, ego untuk bisa berlapang dada dengan hal-hal yang gak nyaman daripada orang lain. Ini adalah ujian yang paling berat. Di situ kita bisa lihat kita ini mukmin atau munafik. Obat ego itu adalah iman. Jadi salah satu ciri orang beriman itu bisa ngelawan egonya dalam hal yang paling berat, karena dia yakin gimana pun beratnya memaafkan, lebih berat nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi lebih mending saya beresin di dunia daripada nanti diberesin di sidang Allah di akhirat, lebih berat lagi. Itu iman yang mengobati rasa ego dalam hati mereka. Dan di atas pertanggungjawaban itu ada satu hal lagi, karena meminta maaf itu adalah salah satu ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh cinta banget sama hamba yang senang meminta maaf, baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Allah senang banget. Li'ajlika Rabbi. Jadikan semua yang kita lakukan itu ini untukmu ya Allah. Semua yang kita lakuin dalam kebaikan-kebaikan di dunia tuh coba kita niatkan ini untukmu ya Allah. Kalau bukan karena Engkau, saya nggak akan sanggup melakukan ini. Satu-satunya amal soleh dia adalah gampang memaafkan orang lain. Sehingga kata Allah kepada para malaikat, masukkanlah dia ke surga. Sebagaimana dia memaafkan saudaranya, begitu juga aku sudah memaafkan semua kesalahan-kesalahannya. Ini kan modal banget nih. Makanya disebutkan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kalau kita maafin orang lain, Allah maafin kita. Kalau kita sulit banget memaafkan kesalahan orang lain, Allah juga akan mempersulit memaafkan kita. Jadi dosa kita tuh lama diampuni. Gara-gara apa? Kita juga lama memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga hanya dengan satu amalan memaafkan orang, sering tuh, nggak sekali doang. Berkali-kali orang bersalah ke dia, berkali-kali dia maafin orang itu, maka Allah SWT juga melihat dosanya banyak emang, tapi kan dia pemaaf, maka Allah juga lebih pemaaf daripada dia kepada kesalahan-kesalahannya. Allah menyampaikan sebuah sindiran dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman, berputus asa setelah berhijrah, berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka nih. Kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah. Seandainya dunia itu adalah bentuk kasih sayang Allah, maka Allah sudah memberikan kekayaan dunia kepada semua nabi yang Allah cintai. Tapi nabi yang kaya itu sedikit. Rata-rata nabi itu susah hidupnya, apalagi setelah menjadi nabi. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi hidupnya luar biasa, terutama 15 tahun pertama setelah menikah dengan Khadijah. Khadijah itu orang yang paling kaya, perempuan paling kaya di Mekah, menikah dengan Nabi Muhammad yang pintar dalam berdagang. Gak pernah nabi rugi dalam berdagang. Jujur tapi untung. Punya ternak yang sangat banyak, punya kebun kurma yang luas sekali dan segala macam. Hidup selama 15 tahun dalam kenikmatan. Begitu jadi nabi langsung kayak terjun payung, cepat sekali. Sampai akhirnya Khadijah wafat ketika Nabi masih di Mekah dalam keadaan hampir tidak punya warisan apa-apa. Jadi kurang dari 13 tahun jatuh miskin. Coba bayangin, pernah nggak Nabi bilang gini ke Allah, Allah, lah saya kan kerjanya sama Allah, kok malah jadi kayak gini, hidup saya jadi susah gini? Nggak pernah Nabi ngomong kayak gitu. Kalau Nabi aja kekasih Allah malah jadi susah gara-gara jadi kekasih Allah secara duniawi, tidak pernah mengeluh. Terus siapa kita mau mengeluh dan menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar?